Saya pengen, yang terpenting saya katakan lagi, memang saya pengen kok masyarakat ini edukasinya harus nyampe dulu deh, yang terpenting ini, karena saya bilang sama tim, di sini tim melakukan yang terbaik dan manfaatnya ada untuk masyarakat. Seperti apa, Menjol? Yang, Manfaat? yang tadi kita melakukan yang terbaik, kita punya tim yang juga sangat solid dan juga Kamera Menjol. sangat terbuka ya dengan masyarakat gitu. Dan kita juga mengajak para masyarakat untuk belajar terus dengan investasi ini. Jom, alasan untuk pemilihan di bisnis ini apa sih yang latar belakang selain dari pengalaman 10 tahun? Mungkin juga proyek peluang bisnis ini jauh lebih besar dibandingkan bisnis yang lainnya. Enggak juga kan, karena yang bisnis yang lain kan saya sudah bisa ditinggalkan ya, sudah mandiri semuanya, sudah ada masing-masing tim saya kerjakan gitu. Nah saya kerjakan yang ini, saya fokus yang ini, karena kan saya dulu 1 tahun kan hanya beli jual ikut market gitu ya, mengikuti market. Dan juga saya pelan-pelan belajar, sampai sekarang juga saya masih terus belajar gitu. Terus bertanya juga sama tim saya ini semuanya bagaimana gitu kan, semuanya proses, karena saya pengen, yang terpenting saya katakan lagi, memang saya pengen kok masyarakat ini edukasinya harus nyampe dulu deh, yang terpenting ini, karena saya bilang sama tim, edukasi ini harus kita sampaikan, harus kita berikan kepada masyarakat, jangan hanya memikirkan keuntungan saja gitu ya, jangan hanya memikirkan bahwa oh iya ya saya kalau uang hari ini besok harus double kayak gitu ya, itu jangan berpikir seperti itu dulu gitu, karena saya juga menginginkan masyarakat untuk berinvestasi itu memakai uang dingin, bukan uang panas. Setelah uang panasnya sudah disisihkan, sudah settle, oh ya ini ada uang dinginnya, oke. Tapi juga harus dengan diteliti dulu ya, gitu ya, dengan token siapapun lah, dengan token, karena kita mendukung semua karya bangsa kita sendiri gitu ya, dengan token manapun, yang penting adalah pelajari dulu. Ini sudah masuk ke itu nggak, bentuknya? Sudah ada surat izinnya belum? Yang dari Bapeti itu ya? Kami sudah komunikasi, insya Allah dalam waktu dekat, karena semuanya by proses semuanya. Tapi yang pasti kami sudah komunikasi dengan baik, dan beliau juga menerima sangat baik. Bapak sendiri sudah komunikasi dengan saya rasa tidak ada masalah. Pada proses. Oh, udah persyaratannya sudah diajukan semua ya, Mas? Kita lagi ajukan. Ya, sudah semuanya proses. Kapan rencananya launching sendiri, Mas? Untuk di bursa sahamnya sendiri, Mas? Maksudnya di exchange. Iya, dia. Nanti kita bakal exchange, mungkin di exchange luar dulu. Karena nanti Indonesia dulu pasti. Mas, suaranya boleh kencang. Kajian mungkin alasan utama kenapa sih akhirnya melahirkan kegiatan, mungkin karena lagi ramai di rencana atau alasan tertentu kayaknya mungkin. Karena ada manfaatnya buat masyarakat ya, saya sendiri juga merasakan manfaatnya. Tapi kembalikan lagi, saya tekankan, biar mendapat manfaat kita harus belajar dulu, semuanya harus belajar. Jangan menghayal, jangan FOMO-FOMOan gitu. Akhirnya memutuskan, betul berapa bulan sih akhirnya memutuskan hari ini nih launching 5-6 bulan lah ya. Ya kurang lebih gitu. Untuk kesulitannya apa sih kan nih untuk membuat bisnis seperti ini? Kesulitannya Coba developer gimana? Kalau kita sih sebenarnya dari tim developer kita memang ada R&D. Mungkin waktunya aja yang tepat bersamaan dengan yang lainnya. Karena ini, cuman kita juga ada sebenarnya memang dari pekerjaan kita selama setahun terakhir itu memang jadi developer atau project gitu. Menjol, ini kan melibatkan uang besar ya, perputarannya seperti itu. Apakah melibatkan investasi pemerintah seperti OJK misalnya seperti itu untuk supaya uang ini sesuai dengan yang diharapkan, rule-nya jelas, pihak Pak? Kenapa gimana? Ini kan melibatkan uang besar ya. Apakah melibatkan instansi pemerintah seperti OJK atau hal lain supaya nilai uang itu tertekan dengan baik? Ya. Ke depan pasti kita bakal urus semua, karena kan kita juga warga negara Indonesia. Pasti kita akan
di sebelah dua Iya. dari pemerintah sebelah. Mungkin cara seperti apa sih menjanjikan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan sendiri? Kita nggak pernah janji untung. Sangat menjanjikan. Karena tetap balik lagi ke market. Namanya market, ada orang beli, ada orang jual. Kita tidak menentukan harga, semuanya kembali lagi ke market. Kita sebagai developer berkomitmen untuk melanjutkan proyek, kita menjalankan marketing yang baik. Tapi kita tidak bisa mengontrol harga. Tapi untuk caranya supaya masyarakat ikut itu seperti apa mungkin? Supaya masyarakat Supaya tertarik gitu. Oh, oke. Kan kita tadi bilang sebagai developer itu kita bakal menjalankan setiap proyek-proyek dari sesuai dengan ketentuan. Gitu. Kita juga nggak mau juga untuk bikin proyek ini tuh. Ya, kita mau bikin proyek yang bisa dipakai untuk semua orang. Gitu. Kita tetap saranin buat teman-teman belajar dulu semuanya, baru masuk ikut yang gitu. Iya, poin penting yang harus orang berinvestasi tahu dan kehati-hatian itu harus seperti apa untuk suatu investasi. Saran baiknya itu seperti apa? Ya itu tadi, pelajari dulu, pahami dulu, karena setiap kali kita berinvestasi itu pasti ada untung dan ada lossnya juga. Ya, itu harus dipahami dulu gitu ya, karena kami ini tidak menjanjikan, kami hanya memberikan semua tayangan, semua tutorial, silakan dipelajari. Setelah ini logika, setelah ini memang menurut masyarakat, oh oke, saya suka dengan angel token, silakan dibeli. Berarti tidak ada target ya mungkin untuk merekrut peminatnya. Tetap kita menggunakan marketing baik di Indonesia maupun di luar. Jadi target kita juga bukan cuma Indonesia di luar. Kita akan memberikan spesifik aplikasi video-video dan aplikasi. Mbak Angel, pengalaman Mbak Angel pernah nggak? Maksudnya mengalami satu investasi dan gimana, pernah gagal atau pernah? Pasti pernah, karena pas saya udah main 1 tahun, pasti yang namanya loss itu ada, untungnya juga alhamdulillah. Ya. Makanya tadi saya bilang, kalau kita sudah memahami, kita kuasai, gitu ya, jangan terbawa dengan emosi, gitu. Insya Allah pasti ini menguntungkan, karena kita ini nggak boleh tutup mata juga. Anak milenial sekarang ini, coba kita perhatikan, mereka di dalam rumah aja pada masa pandemi ini, mereka jago sekali. Jadi jangan menghasilkan itu. Jadi sekarang tuh nggak usah kaget, nggak usah takut, orang nggak punya pekerjaan, tapi tiba-tiba dia sangat mapan. Gitu. Jadi memang ini adalah tren-tren baru yang harus kita pelajari, yang harus kita ikuti juga. Tapi juga kita jangan terbawa emosi. Gitu. Mbak Angel tadi sempat bilang untuk bisnis ini menghabiskan sampai miliaran rupiah. Yang pasti kami mendirikan proyek ini semuanya ada modalnya, ya. Cuma itu kan biarlah ini rahasia kita. Ya, cuma kita memang ada modalnya, juga dibilang kecil juga enggak gitu ya. Yang pasti kita memang tujuannya ke depannya punya masa depan gitu, dan nggak cuma sebentar aja, nggak hanya ikut-ikutan gitu ya. Karena sayang kalau ikut-ikutan aja. Ya, jadi kita pikirkan masa depan masyarakat juga, orang yang ikut bergabung dengan kita ini kita harus pikirkan juga gitu. Mbak Angel mungkin dengan teman-teman bisa nggak menjelaskan teknis gimana sih pola mainnya tuh untuk investasi yang semacam ini, misalnya main di angka segini dulu awalnya atau seperti apa, itu persisnya teknisnya gimana sih, saran dan Balik lagi kemampuan masing-masing. Yang tadi seperti Mbak Angel bilang, kita ada nggak tahu intinya orang itu berapa ya. Jadi balik lagi kemampuan masing-masing. Gitu. Tapi tetap kita siapin video nanti tutorial, kita siapin video edukasi. Saya saranin teman-teman juga gabung sama Angel Army dan Telegram untuk untuk lebih mengerti lah, nggak cuma tentang Angel Token aja, tapi untuk mengerti industri itu ya. Karena gimana pun kita ini it's a future, ini masa depan yang harus kita pelajari. Berarti prosesnya jangka panjang ini mas, kripto ini. Gitu. Jangka panjang. Angel sama main kripto udah berapa sih terbesar udah dihasilkan sendiri? Sama main kripto berapa terbesar penghasilannya dihasilkan? Saya pribadi lumayan lah dari saya. Sampai bisa bikin ini kan? Walaupun pernah rugi, boleh disebut nggak angkanya pada waktu itu berapa? Lumayan juga rugi ada juga ya, namanya kita investasi gitu
ya. Tapi ya untungnya juga alhamdulillah sampai saya berdiri di sini, sampai kita kompakan bikin seperti ini, ya pasti kan karena kita ada untungnya juga. Angel, mungkin ibaratnya banyak beberapa teman artis saudara ada yang sebelumnya ini juga ada beberapa yang mungkin apa sih menurut sampai seberaninya ada apalagi di pandemi begini lagi kita butuh keluar sampai oke Udah nggak kuat loh. Ya, ini kan juga salah satunya. Kalau kita sudah mengerti, masyarakat sudah mengerti, ini saya rasa juga membantu di masa pandemi ini. Segala sesuatu kan lagi sulit ya. Ini salah satu juga program-program yang menarik yang nggak perlu, yang tidak bisa kita pungkiri lagi gitu bahwa ini tuh ada. Dan kita harus mengikuti tren ini. Jangan sampai kita ketinggalan di luar negeri ini. Wow, mereka sudah bermain seperti ini dan mereka sangat suka dengan program ini. Gitu. Jadi kita jangan ketinggalan. Nah, masa pandemi ini justru saya tergerak sekali gitu, membuat seperti ini. Tapi kembalikan lagi masyarakat harus benar-benar dipelajari, dipahami. Ini merasa kewalahan nggak sih mungkin mengurus sendiri tanpa di belakang ada bantuan itu? Nah ini saya sama timnya ini. Jadi kita masih ada beberapa lagi. Ya, kita timnya masih banyak. Mungkin yang lebih ini dekat kayak gitu, bantuan spesial gitu. Ada yang ngebantuin nih mungkin nggak Ini ada yang apa? spesial semua. Justru mereka inilah yang membantu saya, ya. Gitu. Ini yang spesial. Nggak ada lagi yang spesial. Ada lagi teman-teman? Ya. Ini akan keliling Indonesia juga, Kak Angel. Insya Allah, Terkait. ya kita punya rencana nanti mau kemana gitu ya. Tapi lihatlah, kita lihat ya, kita nanti lihat. Gitu. Tapi Major melihat bahwa Indonesia punya peluang besar di Peluang besar di kripto. Peluangnya di kripto ini seperti apa, Mas? Ya, perkembangan zaman ya. Sebenarnya kripto ini kan udah lama. Nah, fenomena token ini sebenarnya ada itu dari 1 tahun terakhir. Nah, Indonesia ini sebenarnya baru-baru ini aja. Gitu, makanya kita cukup ketinggalan. Sebenarnya ini bagus banget buat Indonesia. Saya harap juga dengan adanya token ini kita bisa edukasi banyak orang. Jadi orang-orang Indonesia jadi bangsa yang cerdas. Kalau Anda sendiri gimana? Menanggapinya gimana? Apa? Pasca pasar itu pangsa pasar gitu untuk pakan sendiri Di Indonesia. Pangsa pasarnya di Indonesia seperti Ya apa? kan nggak bisa kita prediksi ya, nggak bisa kita prediksi karena pasti ada aja isu-isu seperti apa kan gitu ya. Ikutin aja marketnya, mulai pelajari terus gitu. Kita nggak bisa memastikan. cara meyakinkannya kan dulu juga Angel udah pernah juga ditipu sama soal barang-barang gitu kan, kayak tas gitu kan, dan juga investasi juga pernah sama teman juga dari tipu. Akan kan menjadi efek kesana nggak sih ke mereka? Pernah kan dulu soal tas Hermes itu arisan itu kan pernah ketipu juga ya. Enggak. Tapi yang di Polda itu udah sama Anies sama. Enggak. Bukan saya kali, salah kali. Kamu salah update. Lupa kali ya benar. Salah kali. Kayaknya ini kan isi waktu yang Angel mungkin mengajak gitu kan, ini bisa jadi tempat untuk dilakukan para jombloan dan jombloan. Itu persisnya gimana? Saya tidak mau mengajak siapapun ya, yang pasti ini loh. Pahami dulu deh, pahami dulu. Pertama tahapnya adalah pahami dulu. Setelah pahami dari Angel Token ini, belajar dulu. Yang pasti berhenti-berhentinya ini. minat kan, ya kita masuk ya. Iya, saya udah baca. Oke. Harapan. Ya udah, yo. Angel sendiri mungkin ya ada. Angel sendiri.